Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufikul Hakim, BP 191151-2014, dari kelas Praktikum Warkom Shift 2 atau B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang modul 5 dengan materi uniprosesor trace. Di sini kita akan menjelaskan kenapa program-program memiliki lokalitas yang berbeda. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah untuk menunjukkan bahwa program memiliki lokalitas yang berbeda dan terdapat beberapa program yang memiliki lokalitas baik dan terburuk. Nah, pada modul kali ini kita menggunakan software SMP Cache, yaitu merupakan suatu software yang digunakan untuk mensimulasikan cache atau memori pada suatu prosesor saat terjadinya program. Nah, di sini saya sudah menginstal programnya. Lalu, di sini kita akan bertujuan untuk melihat apakah lokalitas pada setiap program itu berbeda. Oleh karena itu, sebelumnya saya akan membahas terlebih dahulu apa itu lokalitas. Nah, lokalitas sendiri adalah kemampuan memori untuk meningkatkan kinerja komputer sehingga komputer dapat lebih cepat memproses suatu program. Nah, lokalitas ini biasanya menggambarkan berbagai situasi sehingga membuat sistem lebih dapat diprediksi. Seperti lokasi di mana penyimpanan data tersebut, terus menciptakan pola akses memori yang diandalkan oleh memori, cache, dan sebagainya. Nah, lokalitas ini memiliki dua buah tipe, yaitu yang pertama adalah lokalitas spasial dan yang kedua adalah lokalitas temporal. Nah, kalau lokalitas spasial ini biasanya mengakses sumber atau data dari bagian memori yang berdekatan atau berkelompok-kelompok, sehingga nantinya cache akan mengambil data atau memori yang akan dibutuhkan selanjutnya pada dalam memori. Nah, kalau untuk lokalitas spasial ini temporal, dia menggunakan sumber daya yang sama atau yang akan diakses berulang-ulang kali, sehingga nantinya data yang akan diambil itu akan langsung diterima oleh prosesor. Nah, baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam praktikum kita, di mana di sini kita akan disuruh men-set SMP cache kita. Nah, baiklah, yang pertama kita set adalah multiprosesornya, di mana kita menggunakan memory organization-nya yaitu adalah SMP. Pada praktikum kali ini kita menggunakan satu buah prosesor saja dengan Snoopy protokolnya adalah Messi. Untuk bus arbitration-nya kita gunakan random saja, lalu kita klik OK. Lalu selanjutnya adalah main memory, di mana word wide byte-nya kita set 16. Lalu word by block-nya kita set juga 16 byte. Lalu untuk block in main memory-nya kita set sebanyak 8192. Setelah itu kita klik OK. Lalu selanjutnya adalah settingan untuk cache, mana block cache-nya kita turunkan menjadi 128. Lalu mapping-nya kita buat fully associative, dan yang lainnya tidak ada kita ubah. Lalu kita set OK. Baiklah, langsung saja kita mulai praktikum kali ini, dimana kita buka terlebih dahulu open memory trace ini untuk memilih program mana yang akan kita eksekusi. Lalu tekan file trace ini, lalu klik yang file dengan nama PRG ini, lalu pilih program yang akan kita eksekusi atau jalankan. Nah, pada nomor 1 akan kita jalankan terlebih dahulu, yaitu Hydro. Dapat dilihat di sini terdapat beberapa info mengenai program Hydro ini, di mana dia memiliki jumlah memori akses sebanyak 2127 dengan
instruksi sebanyak 1651, untuk pembacaan data sebesar 192 pembacaan, dan untuk proses penulisan data ke dalam memori sebanyak 284. Lalu kita set OK. Jangan lupa untuk menceklis ini nantinya. Lalu kita langsung buka view memory evolution. Pertama-tama kita lihat pada format teks terlebih dahulu. Nah, dapat dilihat di sini merupakan salah satu bentuk simpelnya dari program atau hal yang akan kita lakukan. Dapat dilihat kalau kita misalkan step by step, maka program yang akan masuk itu satu persatu. Ini dapat dilihat pertama-tama dari memory principal masuk, lalu cache, lalu disimpan di cache, nantinya akan disimpan pada bus. Begitu juga seterusnya. Namun karena programnya sangat banyak, jadi kita langsung saja sekaligus completednya. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini dapat dilihat final write back-nya di mana terdapat blok transfer sebanyak 30 kali. Untuk detail lebih lengkapnya dapat dilihat pada file di atas ini. Nah, di sini kita disuruh untuk melihat hit miss rate-nya. Dapat dilihat di sini dari 2127 kali pengaksesan terdapat 1812 kali akses yang sangat betul atau berhasil. Sedangkan sebanyak 315 pengaksesan tersebut gagal. Nah, dari situlah kita akan menghitung hits and miss rate-nya. Untuk lebih dapat dilihat lebih lengkapnya, kita akan melihat melalui grafik. Dimana kita ulang lagi, kita masuk ke sini, kita ulang execute lagi. Nah, dapat dilihat di sini bahwa miss dan hit rate-nya sebesar hampir 90%. Dapat dilihat hit rate-nya selalu meningkat, sedangkan miss rate-nya selalu menurun. Nah, seperti ini. Nah, lalu bagaimana kita mengetahui apakah program itu menjalankan lokalitas atau tidaknya? Hal ini dapat dilihat dari hit rate-nya. Dapat dilihat di sini kalau lokalitas yang tidak program yang tidak memiliki lokalitas, hit rate-nya cenderung grafik lurus dari 0 sampai 100. Nah, sedangkan kalau program yang menggunakan lokalitas, hit rate-nya cenderung berbentuk kurva melengkung seperti program ini. Nah, untuk lebih lengkapnya dapat kita lihat pada gambar ini. Di sini terdapat beberapa tingkatan dari lokalitas. Nah, kalau ini tidak ada lokalitas. Nah, kalau ini moderate atau setengah lokalitas, dan ini yang sangat tinggi, dimana grafiknya lengkungannya lumayan patah. Nah, kalau berdasarkan program Hydro tersebut, dapat kita golongkan ke dalam strong, karena patahannya lumayan. Nah, lalu kita lihat pada miss rate-nya makin lama makin turun. Nah, lalu kenapa sih miss rate makin lama makin turun sedangkan hit rate-nya makin lama makin naik? Hal ini dikarenakan jumlah program yang atau data yang berhasil diakses lebih banyak yang berhasil daripada data yang gagal diakses. Hal ini disebabkan karena prinsip lokalitas tadi, di mana dia dapat memprediksi data mana saja yang akan dibutuhkan, sehingga menurunkan tingkatan kegagalan. Nah, untuk yang lainnya dapat kita lihat pada modul yang telah saya buat atau kerjakan kemarin. Di sini, maaf, salah modul.
dapat dilihat nih, misalkan program untuk NASA 7 di mana pengaksesan datanya sebanyak 1855 kali, yang gagal sebanyak 285. Sedangkan data yang berhasil diakses sebanyak 1570 kali. Sehingga menghasilkan persentase keberhasilan yaitu sebesar 84,6336%. Sedangkan untuk kegagalannya yaitu sebesar 15%,364 dengan total penggantian akses data sebanyak 157 kali. Nah, dapat dilihat ini grafiknya hampir sama seperti pada program Hydro tadi, di mana hit rate-nya menerapkan lokalitas. Hal ini dapat dilihat pada hit rate-nya, di mana programnya cenderung melengkung mendekati nilai 0. Sedangkan miss rate-nya juga menurun. Hal ini karena terjadinya prinsip lokalitas tadi, di mana ia memprediksi data yang akan diproses. Kalau digolongkan ke dalam tingkatan lokalitas, program NASA 7 ini termasuk ke dalam tingkatan strong locality. Karena seperti yang dapat dilihat pada buku referensi, di mana strong locality cenderung lebih dekat ke dalam nilai 100 atau 1 ini. Kita lanjutkan ke program CXP, di mana di sini kita disuruh untuk mengakses 20.000 kali pengaksesan data, di mana dari 20.000 kali pengaksesan data tersebut terdapat kegagalan yaitu sebanyak 148 kali. Sedangkan pengaksesan lainnya berjalan lancar. Hal ini dapat dilihat dari hit and miss rate yang sangat tinggi, di mana dia mendapatkan untuk hitnya sendiri rate-nya hampir sempurna di angka 99%. Sedangkan miss-nya tidak sampai 1%, di mana terdapat 20 kali penggantian data. Nah, dapat dilihat nih di grafiknya, di mana hit rate-nya ini menggunakan konsep strong locality. Dapat dilihat mana grafiknya sangat mirip dengan yang ada pada buku. Di mana miss rate-nya hampir tidak ada, karena di bawah 1%. Dapat dilihat cache hit-nya hampir juga berhasil 100%. Nah, yang kemudian yang ada adalah program MDL-JD. Program ini hampir sama seperti program sebelumnya, namun memiliki tingkatan hit and miss rate yang lumayan jelek. Ini dapat dilihat, ini juga termasuk strong karena grafiknya cenderung mendekatkan diri ke atas, langsung melengkung menukik gitu. Jadi ini termasuk juga tingkatan lokalitas yang tinggi. Lalu ada yang selanjutnya yaitu program EAR. Nah, program EAR ini akan menggunakan 5.308 kali pengaksesan data, di mana kegagalannya sebesar 536 kali, dengan rate keberhasilannya hampir 90%. Hal ini cukup bagus dan dapat dilihat pada hit rate-nya. Ia juga menggunakan lokalitas karena ini dari bentuk grafiknya dapat dilihat bahwa ini adalah lokalitas tingkat tinggi. Lalu kita lanjutkan ke program COM, di mana di sini kita mengakses data sebanyak 2.524 kali, di mana kegagalannya sebesar 452 kali, sehingga
persentase keberhasilannya sebesar 82%. Hal ini dapat dilihat pada grafiknya. Ini juga termasuk dalam tingkatan lokalitas tinggi karena bentuk grafiknya menukik. Lalu yang ketujuh ada wave, di mana permintaan untuk akses datanya sebanyak 3.427 kali, di mana global hits and miss-nya, jumlah miss-nya lumayan banyak, di mana hampir terjadi 600 kali kesalahan akses, sehingga persentasenya lumayan kurang bagus, di mana hits-nya di angka 82%. Nah, dapat dilihat juga ini termasuk dalam lokalitas tingkat tinggi karena bentuk grafiknya seperti ini, sama seperti yang terdapat pada buku sumber. Lalu adalah program SWM, di mana kita di sini mengakses data sebanyak 20.000 kali, di mana global hits and miss-nya sebanyak 16.000 kali dan miss-nya sebanyak hampir 4.000 kali akses, sehingga persentase keberhasilannya itu sebesar 80%. Dilihat juga di grafik, di mana ini masih termasuk dalam tingkatan lokalitas yang tinggi karena bentuk grafiknya seperti ini. Lalu program yang terakhir adalah program UCOM. Nah, pada program UCOM ini kita akan mengakses data sebanyak 2.733 kali, di mana jumlah hits-nya lumayan besar, di mana 2.261 kali. Sedangkan kegagalan pengaksesan data sebanyak 472 kali, sehingga menghasilkan persentase keberhasilan sebanyak 82%. Dan persentase kegagalannya itu sebesar 17%. Nah, untuk melihat tingkatan lokalitasnya dapat kita lihat pada grafik ini bahwasanya program ini menggunakan tingkatan lokalitas tinggi. Hal itu dapat dilihat berdasarkan bentuk hit rate-nya, di mana hit rate-nya ini lumayan mencekung ke arah yang bagus. Nah, setelah kita lihat hal-hal tersebut, muncullah beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu, apakah semua program memiliki tingkat lokalitas yang sama? Nah, tidak, karena berdasarkan pengamatan dari SMP Case dan buku sumber yang telah saya baca, dapat dilihat bahwa setiap program memiliki tingkatan lokalitas yang berbeda. Hal ini dikarenakan penggunaan memory test yang berbeda. Nah, lalu apa saja tingkatan lokalitas tersebut? Kalau berdasarkan buku referensi, dari gambar ini dapat kita lihat bahwa terdapat beberapa tingkatan lokalitas, yaitu yang pertama moderate locality, dan yang kedua adalah strong locality. Yang ketiga tentunya tidak ada lokalitas, sehingga grafiknya cenderung lurus saja. Nah, untuk pertanyaan kedua, berdasarkan praktikum tersebut, manakah program yang memiliki lokalitas terbaik dan terburuk? Nah, berdasarkan hasil praktikum yang telah saya lakukan, dapat diamati bahwa program yang memiliki lokalitas terbaik adalah program CXP dengan tingkatan keberhasilan hitnya yaitu sebesar 99%. Hal itu sangat luar biasa terkait dia menggunakan hampir 20.000 kali pengaksesan data. Nah, kalau untuk program yang terburuk yaitu adalah program SWM, karena tingkatan kegagalannya hampir 20%. Hal itu sangatlah tidak bagus karena terdapat banyak kegagalan pengaksesan data. Nah, lalu yang ketiga, apakah menurut Anda perancangan sistem memori memanfaatkan lokalitas program tertentu sehingga dapat meningkatkan kinerja sistem? Menurut saya, ya, karena lokalitas dapat meningkatkan proses pengaksesan data pada memori, sehingga prosesor nantinya dapat memproses data tersebut lebih cepat, sehingga program
dapat berjalan lebih cepat. Nah, lalu untuk pertanyaan terakhir, apakah menurut Anda perancangan sistem memori yang memanfaatkan lokalitas dapat meningkatkan keringanan sistem tertentu? Menurut saya, ya. Hal ini dapat terjadi karena jumlah data yang diproses semakin banyak, sedangkan kesalahan pada data tidak meningkat banyak, sehingga terjadi penurunan pada miss rate. Hal ini dapat diamati ketika percobaan berlangsung. Nah, hal itu disebabkan karena terjadinya lokalitas, sehingga ia dapat memprediksi data-data yang akan diproses, sehingga tingkatan miss rate-nya cenderung menurun setiap terjadinya pengaksesan data. Dapat dilihat di sini, di mana miss rate cenderung turun karena lokalitas telah bermain fungsinya di sini, sehingga dia akan memprediksi data-data mana saja yang akan digunakan pada proses di dalam mikroprosesor. Nah, sekian saja pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.